Oke, halo guys. Jadi gua dapat kiriman video nih gitu ya. Emang kalian nggak pengen gua tidur nyenyak kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini video berkaitan dengan kayak bazar sepatu gitu ya kelihatannya ya. Terus ada yang kesannya dari White Sneaker Scare. Mas, ini asli nggak? Aslinya gimana? Defeknya kayak gimana tuh? Hah? Hah? Selain itu? Sama di perkembangan Hah? Jadi tapi ori banget Gitu ya Instagramnya. Dan kayak dia ke situ nyamperin bazar itu, terus nanya ke salesnya di situ, ke orangnya gitu ya. Terus dia nanya gitu kan, ini asli nggak nih sepatu gitu ya. Dia pegang yang Travis Scott yang low itu loh, Air Jordan 1 Travis Scott yang low, luar biasa ya. Itu harga resell-nya tuh sekarang 20-30 juta, luar biasa ya. Dipegang sama dia, keren banget. Itu kalau di tempat sneaker store yang memang legit tuh, kayaknya kita asal pegang-pegang gitu nggak boleh, itu pasti di wrap ya, karena itu memang suatu grail tersendiri lah gitu. Tapi di sini pegang-pegang mantep banget. Terus dia nanya kan, ini ori nggak? Terus dia jawab, si mas-mas itu jawab, ini ori reject gitu kan, kita original reject. Terus maksudnya gimana? Defeknya tuh kayak size-nya kata dia, terus kayak ada cuttingan bahannya gitu-gitu gitu. Teman-teman, sebenarnya gue udah pernah bahas ya di beberapa waktu lalu, di beberapa tahun lalu lah, udah lama banget gue bahas mengenai barang reject. Gini teman-teman, ini gue sesuai informasi yang gue dapat dari orang yang gue percaya gitu ya. Dan mungkin kalau kalian follow Instagram gue, kalian bisa tahu orang itu siapa gitu ya. Tapi lebih baik gue tidak mempublikasikan namanya atau mengedarkan namanya di YouTube gitu ya, karena takut mengganggu karir yang bersangkutan. Yang jelas dia bisa dipercaya, dia terkait langsung dengan factory, salah satu brand besar ya, sportswear pastinya gitu ya, yang sering kali juga rilis produk-produk yang hype, yang pecah, yang keren. Dan gue dapet informasinya dari beliau ya, dan gue ingin menyampaikan ke kalian gitu. Barang reject itu jika di Indonesia ya, gue ulang lagi nih ya kan, di video ini takutnya yang kemarin belum jelas gitu, yang video beberapa tahun lalu tuh belum jelas. Reject itu kalau di Indonesia itu memang bisa terjadi. Maksudnya gimana bang? Di Indonesia ini Adidas, Nike dan lain-lain itu memiliki pabriknya sendiri. Catat ya, sendiri gitu. PT Nike Indonesia, PT Adidas dan lain banyak lagi lah gitu ya. Pabrik sendiri. Catat teman-teman, pabrik sendiri. Sementara ya, kalau di luar negeri internasional seperti Cina gitu ya, itu mereka kontrak. Mereka tidak memiliki pabrik sendiri. Itu pabrik orang yang mereka ajak kerjasama untuk membuat produk-produknya. Gua nggak tahu, mungkin ada government kayak kebijakan-kebijakan pemerintah lah ya gitu, akan pengaturan bagaimana cara kita di situ bisa berinvestasi. Mungkin gue juga nggak paham banget. Nah, sehingga kalau di internasional itu nggak ada reject yang benar-benar pure keluar dari pabrik mereka sendiri gitu ya, tapi itu dari pabrik ya China factory gitu. Dan China factory itu terhubung dan luas teman-teman, kalau kalian ingin tahu ya. Sehingga misalnya kita mengenal PK, ABM, H12, Kiku, God Killer, itu adalah jaringan-jaringan daripada factory di China yang memproduksi barang-barang fake atau replika yang memang mereka itu sangat-sangat mirip. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian? Karena mereka itu mendapatkan source yang sama dengan yang brand-brand aslinya dapatkan. Tapi tentu itu nggak semuanya sama ya, dan pasti ada yang berbeda gitu. Tetapi sudah pasti ya, seperti tadi Air Jordan 1 Low X Travis Scott,
wah itu sepertinya nggak akan ada rejectnya, gitu, nggak akan ada rejectnya, ya. Kalaupun ada rejectnya, tapi dia juga nggak bisa dijual belikan. Yang bisa tuh yang ngambil itu cuman bisa direktur dari pabrik itu, direktur salesnya, direktur pabriknya gitu kan. Itu bisa banget. Ya mereka direkturnya, mereka yang in charge di situ, mereka yang berwenang, nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu dibawa pulang pegawai pabrik yang bukan direktur atau bukan petingginya, itu pasti tidak bisa, ya, gitu. Nah, dan barang reject, kalau misalnya lu mau nanya, apakah barang reject itu kemungkinannya besar? Ada gitu ya, di internasional atau di Cina lah ya, kita ngomongin di Cina, sekarang spesifik ke China, itu gue bilang ada kemungkinan besar itu ada. Cuman itu udah pasti dibakar atau dibuang gitu ya, sebagai limbah pabrik, karena memang nggak lulus, nggak layak edar gitu lah. Nah, itu yang perlu kita tahu, gitu. Nah, gue sendiri itu udah pernah megang ya, ini alhamdulillah ini mah, gue udah pernah megang rejectnya daripada produk yang memang hype, produk yang memang mahal nih resellnya gitu ya. Tapi gue udah pegang rejectnya karena orang tersebut membawakannya kepada gue, dan gue disuruh pegang, gue disuruh amati karena beliau tahu gue senang banget sama edukasi seperti itu ya, bisa dibilang fake education. Dan ada satu hal yang gua aware dan gua sangat-sangat ketawa, gue senyum-senyum sendiri deh pas gua lihat hal itu. Itu adalah detailnya yang tidak 100% sama dengan yang original. Ya karena memang itu reject gitu ya. Jadi mungkin nih kainnya ya kan, kainnya itu dia misalnya pakai teknologi printing apa gimana gitu ya, tercetaknya tuh tidak sesuai ya, mungkin mesinnya kurang dikalibrasi atau bagaimana, atau lupa di setting ulang itu, sehingga dia tidak exactly the same dengan si yang originalnya, sehingga patternnya dan lain-lain itu kontras tuh bedanya. Jadi kayak misalnya lu pakai ke mall gitu, terus ada orang yang aware, ada orang yang tahu, ada orang yang paham, pasti bilangnya fake. Padahal kenapa gue senyum-senyum sendiri ya, gue ngebayangin itu, padahal orang itu nggak tahu kalau itu adalah reject dari factory-nya langsung. Tapi malah yang KW itu yang suka bikin orang ketipu gitu. Wih, ini ori nih gitu, padahal KW. Ngerti nggak lu maksud gue? Ya, kayak misalnya kita bicara Perfect Kicks, Kiku, apalagi God Killer, itu udah pasti yang namanya 1:1, teman-teman. Susah membedakannya, terus side by side comparison. Tapi kalau misalnya yang reject memang dari pabrik, ya patternnya apanya itu pasti salah gitu loh, karena memang dia reject. Ngerti kan maksud gue kan? Gitu. Warna, ketebalan, pokoknya semuanya itu midsole, outsole, insole itu on point. Tetapi yang nggak on point adalah cetakannya, stitchingnya, dan size tag-nya ya. Size tag itu nggak on point dikarenakan ya karena itu adalah barang reject, sehingga mereka tidak memberikan size tag yang benar. Karena kan ya size tag yang benar itu hanya boleh menempel di produk yang lolos. Karena di situ ada barcode, ada art code gitu kan. Sehingga itu yang kalian harus pahami mengenai barang reject. Dan again, gue harus tegaskan, ini nggak bisa diambil sama sembarangan orang. Paham ya? Ngerti ya? Gitu. Oke. Nah, sehingga gini ya teman-teman, pelajarannya gini. Don't judge a book by its cover. Itu bener banget gitu. Karena kalau lu misalnya tidak well educated, bahkan lu tidak pernah punya kesempatan untuk memegang barang reject langsung gitu ya, lu akan salah menilai suatu barang hanya karena detailnya, hanya karena kesalahan yang terjadi pada produk itu. Dan karena memang itu reject, ya sudah sepantasnya dia ada kesalahan ya, bukan? Tapi patut dicurigakan kalau misalnya dia klaim itu reject, tapi kesalahannya seperti tadi yang dia bilang, cuttingannya salah, cuttingan gitu kan, size-nya salah, size, kok bisa size salah? Seharusnya size itu berbanding lurus dengan material, teman-teman. Bener nggak? Bener kan? Gitu. Misalnya Air Jordan, gitu. Selama materialnya sama, size-nya harus sama. Karena dia outsole-nya, insole segala macam itu udah harusnya
sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk size tersebut. Kalau size sudah berbeda, itu 100% fake. Dan itu yang gua sadari juga. Barang fake itu selalu lebih yang gua rasa ya, selalu lebih sempit. Dan barang reject bahkan ya, itu enak banget, longgar dan sesuai, true to size. Gitu ya. Jadi itu yang harus kalian tahu. Jadi teman-teman, kita harus mengedukasi diri kita dengan fake education ini. Dan sekali lagi, reject itu ada, tetapi kalau misalnya di luar negeri itu kemungkinannya kecil sekali untuk keluar dari pabrik gitu ya. Barang-barang reject itu sekalinya keluar itu harus sama orang yang memang berwenang gitu ya, orang yang memang memiliki kaliber lah gitu, memiliki kuasa gitu, bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Materialnya sama, size-nya harus sama. Karena dia outsole-nya, insole segala macam itu udah harusnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk size tersebut. Kalau size sudah berbeda, itu 100% fake. Dan itu yang gua sadari juga. Barang fake itu selalu lebih yang gua rasa ya, selalu lebih sempit. Dan barang reject bahkan ya, itu enak banget, longgar dan sesuai, true to size. Gitu ya. Jadi itu yang harus kalian tahu. Jadi teman-teman, kita harus mengedukasi diri kita dengan fake education ini. Dan sekali lagi, reject itu ada, tetapi kalau misalnya di luar negeri itu kemungkinannya kecil sekali untuk keluar dari pabrik gitu ya. Barang-barang reject itu sekalinya keluar itu harus sama orang yang memang berwenang gitu ya, orang yang memang memiliki kaliber lah gitu, memiliki kuasa gitu, bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.